5 hari jelang 17 Agustus 2024 ini dinamika politik ini semakin tidak tidak mereda, bahkan pasca Pilpres, karena ada perhelatan yang sedang menunggu di depan, yaitu pilkada serentak, di mana dua partai ya lumayan besar gitu ya, Golkar dan PKS sedang mengalami dinamika yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Ya, kalau saya boleh berpesan kepada masyarakat, ya tidak usah ambil pusing dengan apa yang dikatakan oleh siapapun politisi. Selalu gunakan rumus sekagum-kagum Anda terhadap politisi, sisakan ruang untuk meragukan atau bahkan tidak percaya. Itu pesan dari si manusia merdeka Muhammad Said Didu ya. Saya kira jelang 17 Agustus ini mungkin kita lebih enak ngobrol tentang sosok sentral dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno. Pada periode tertentu Soekarno pernah mengukir sejarah di satu daerah yang disebut Bengkulu, yaitu terjadi tahun 1938 sampai 1942. Jadi selama 4 tahun itu Soekarno diasingkan oleh Belanda dari Inde menuju Bengkulu. Nah ini di Bengkulu inilah Soekarno mengukir sejarah yang cukup penting dalam perjalanan ketokohannya ya. Ya, saya agak beruntung karena pernah mengunjungi dua museum yang kemudian itu menyatukan dua insan, yaitu Soekarno dan Fatmawati, yang dimana Ibu Fatmawati ini adalah tokoh yang menjahit bendera pusaka. Jadi ya, saya juga sempat melihat mesin jahit yang digunakan oleh Ibu Fatmawati di museum di Jalan Fatmawati nomor 10 ya. Sementara kediaman yang ditempati oleh Soekarno itu di jalan, sekarang disebut Jalan Soekarno-Hatta nomor 8. Jarak antara kediaman Soekarno dengan Museum Fatmawati itu ya tidak lebih dari 1 kilometer ya, tidak lebih. Jadi mungkin kalau dulu saya bayangkan Pak Karno jalan-jalan gitu cukup 1 kilometer sudah sampai ke sekarang yang jadi Museum Fatmawati ya. Nah, ukiran sejarah yang dilakukan oleh Soekarno ketika di Bengkulu itu tiba pada saat Soekarno itu terpaut hatinya dengan Ibu Fatmawati, yang ketika itu sebetulnya dititipkan oleh orang tua Fatmawati kepada keluarga Soekarno, karena Soekarno berserta istrinya yang itu Bu Inggit itu dititipi oleh keluarga atau orang tuanya Ibu Fatmawati yang ya sering meninggalkan atau keluar kota gitu ya. Hingga karena Soekarno sendiri merupakan sosok yang modern, yang pikirannya luas, tokoh pergerakan, maka
eh, itu salah satu pertimbangan kenapa orang tua Ibu Fatmawati menitipkan kepada keluarga Soekarno. Nah ini ukiran sejarah yang dilakukan oleh Soekarno dengan Ibu Fatmawati itu akhirnya menurunkan 5 orang yang salah satunya sekarang menjadi tokoh sentral di PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu putri kedua ya, karena yang pertama itu Guntur Soekarno Putro, yang kedua Megawati Soekarno Putri, kemudian Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan yang terakhir adalah Guruh Soekarno Putro. Saya bukan fungsionaris atau simpatisan atau konstituennya PDI, tetapi saya melihat Megawati itu lebih ke Soekarnonya, bahwa saya tidak sepakat dengan Ibu Megawati dalam pentas politik nasional dalam beberapa hal, itu masalah lain, tapi saya melihat Ibu Megawati itu koneknya adalah Soekarno, di mana ini yang beberapa kali saya ya dalam tanda kutip saya propagandakan kepada masyarakat Indonesia, itu adalah Trisakti warisan Soekarno, yaitu berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam berbudaya. Apakah itu jadi satu trademark yang dibawakan oleh Ibu Mega? Kalau menurut saya pribadi belum ke arah situ ya. Ya mudah-mudahan ke depan Ibu Megawati sebagai anak kandung dari Soekarno itu membawa spirit perjuangan Soekarno itu tidak hanya dari sisi identifikasi bahwa PDI itu atau Megawati itu merah, Megawati itu banteng dan sebagainya, tapi ruh dari perjuangan Soekarno itu lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Ya saya sepakat dengan siapa ya, saya lupa, yang mengatakan bahwa Soekarno itu bukan milik salah satu partai, jadi kalau jelas itu milik bangsa Indonesia. Bahkan kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya Ibu Megawati itu tidak atau mungkin lupa dengan apa yang wariskan oleh Soekarno tentang hal yang sangat sederhana secara bahasa tadi, ya saya sebagai warga rakyat Indonesia itu juga mengingatkan kepada Ibu Megawati gitu ya. Salam konstitusi.